Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita dapat lagi bertemu di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang, tanggal 25 Maret 2023. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus, membuka hati dan pikiran kami, beri kami iman untuk menerima firman-Mu, kebenaran-Mu di dalam Alkitab. Inilah permohonan kami, singkirkan segala halangan dan gangguan, supaya kami dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 14 ayat 24 sampai 36, kemudian Markus pasal 6 ayat 47 sampai 56, kemudian Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Kita hanya akan baca di Injil Matius pasal 14 ayat 24 sampai 36. Demikian firman Tuhan di dalam Alkitab. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamak jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamaknya menjadi sembuh. Amin. Demikianlah pembacaan saudara sekalian dari peristiwa yang dicatat ini. Apa pelajarannya bagi kita pada hari ini? Yang pertama, mengenal Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Karena dia datang ke dunia menjadi manusia untuk mati bagi kita di atas kayu salib, menebus dosa kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di sini kita melihat di dalam Yohanes pasal 1:14 mengatakan firman Allah itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa seperti kita, hanya berdarah daging saja. Tetapi Tuhan Yesus sesungguhnya adalah Allah yang dari sorga. Tetapi demi untuk menolong kita, demi untuk menyelamatkan kita, dia telah menjadi manusia, merendahkan diri menjadi manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dapat berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Tidak ada. Tetapi Tuhan kita Yesus bisa berjalan di atas air. Karena apa? Karena dia adalah, sesungguhnya dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia tidak di bawah hukum alam ini. Dia yang menciptakan hukum alam. Sebab itu dia bisa berjalan di atas air. Jadi dari peristiwa ini kita mengenal Tuhan Yesus kita bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia demi untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, pelajaran bagi kita adalah Tuhan peduli akan penderitaan yang dialami oleh kita, anak-anaknya. Pada waktu murid-muridnya berangkat ke seberang dengan naik perahu, Tuhan Yesus itu tidak menyertai dengan mereka. Tapi Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri di sana. Nah, ketika murid-muridnya di Danau Galilea itu mengalami kesulitan karena ombak yang besar, ada angin sakal, sehingga menyusahkan perjalanan mereka, Tuhan Yesus berdoa di atas bukit itu. Tetapi Tuhan tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus turun dari bukit dan dia berjalan di atas air menuju kepada murid-muridnya untuk menolong mereka. Jadi saudara sekalian, apapun yang kita alami pada hari ini, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, janganlah kita pikir Tuhan lupa sama kita. Tuhan tidak ingat kita. Tidak. Tuhan itu melihat. Tuhan itu tahu. Dan Tuhan mau menolong kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau pada hari ini kita sedang mengalami kesulitan dan sebagainya, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah, maka dia akan menolong kita. Dia adalah Tuhan yang memperdulikan kita. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah Tuhan mengizinkan murid-muridnya mengalami angin sakal atau angin ribut. Tuhan tidak menghilangkan angin sakal tersebut. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu maha tahu. Dia itu maha kuasa. Mengapa dari sejak pertama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita tidak mencegah angin ribut itu, menyusahkan murid-muridnya. Tetapi Tuhan mengizinkan angin ribut, angin sakal menghalang-halangi murid-muridnya. Padahal kita tahu
Murid-murid itu berangkat ke seberang adalah diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mengapa Tuhan tidak melancarkan perjalanan mereka, menghilangkan ombak, angin, sakal, dan sebagainya dari semula? Tetapi Tuhan izinkan, tidak lain tidak bukan, supaya murid-muridnya belajar, bersandar kepada Tuhan. Supaya mereka boleh mengenal siapakah Yesus itu. Dan tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa untuk melatih iman mereka. Supaya iman mereka itu tahan uji. Saudara, iman yang sesungguhnya adalah iman yang diuji. Sehingga iman itu menjadi murni seperti emas yang murni. Saudara sekalian, di dalam kehidupan juga kita sehari-hari, Tuhan ada kalanya mengizinkan kesulitan, kesusahan menimpa kita. Tidak lain tidak bukan melatih iman kita. Supaya kita tidak bersandar kepada diri sendiri. Supaya kita tahu bahwa kita ini tidak mampu. Sehingga kita bersandar kepada Tuhan. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran keempat adalah pentingnya iman dalam kehidupan kita. Iman adalah percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih. Iman adalah percaya bahwa Allah peduli akan segala hal dalam kehidupan kita. Iman bukan hanya keyakinan dalam pengetahuan saja, tetapi di dalam segala aspek kehidupan. Saudara sekalian, karena ketidakimanan mereka, murid-murid ini, ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, mereka mengira itu adalah hantu. Saudara sekalian, mengapa mereka kok bisa berpendapat bahwa yang sosok yang berjalan menuju kepada mereka itu adalah hantu? Mungkin pada waktu itu adalah malam yang ada rembulan, ya, samar-samar mereka melihat satu sosok yang berjalan di atas air menuju kepada mereka. Mereka tidak terpikir bahwa itu adalah Tuhan Yesus, tapi sebaliknya mereka pikir itu adalah hantu. Saudara sekalian, jadi mereka tidak ada iman. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu memperhatikan mereka. Sehingga mereka ketakutan, berteriak-teriak. Kita mencatat. Mereka karena ketakutan sampai berteriak-teriak. Kenapa? Karena tidak beriman. Tidak percaya bahwa itu yang datang kepada mereka adalah Tuhan Yesus. Yang datang untuk menolong mereka. Jadi saudara sekalian, di dalam kehidupan kita juga demikian. Kalau kita tidak ada iman, maka kita menganggap Tuhan itu tidak peduli kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita, kita menganggap itu adalah hal yang dilakukan oleh kuasa-kuasa yang lain. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita mohon Tuhan tolong kita supaya kita beriman kepada Tuhan. Supaya kita tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada tangan Tuhan campur tangan. Jangan kita seperti murid-murid. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus berjalan menuju kepada mereka, mereka menganggap itu hantu. Saudara sekalian. Yang kedua, kita melihat Petrus. Ketika Tuhan Yesus menegur muridnya, jangan takut. Ini aku. Lalu mereka tahu bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Petrus spontan berkata, Tuhan, kalau engkau itu tuh yang berjalan di atas, suruhlah saya datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara sekalian, dia begitu reaksi spontan. Dan Tuhan berkata, datanglah. Segera Petrus turun dari perahu dan berjalan menuju kepada Yesus. Mula-mula dia bisa berjalan di atas air. Karena dia punya iman. Percaya bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia datang. Tetapi Alkitab mengatakan ketika dia merasakan tiupan angin, maka hilanglah imannya. Takutlah dia sehingga segera dia tenggelam. Tapi untunglah dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku.
Inilah doa yang paling pendek, tetapi dijawab oleh Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah aku. Yesus segera mengulurkan tangan, memegang dia dan menarik dia, supaya dia bisa berjalan di atas air lagi. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita kadang-kadang mengalami tiupan angin. Kalau kita hanya melihat keadaan, melihat situasi, kita menjadi ciut hati kita, takut, khawatir, karena masalah begitu berat, kita tidak sanggup menghadapinya. Tetapi apabila kita melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menolong kita, sehingga kita bisa berjalan di atas air. Suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara sekalian, pada hari ini ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus kita adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Hanya karena dia mau menyelamatkan kita, dia datang ke dunia menjadi manusia sementara. Setelah dia mati di kayu salib, menebus dosa kita, dia kembali ke surga. Hari ini Tuhan kita Yesus ada di surga sebagai Allah yang maha kuasa. Yang kedua, Tuhan peduli kita. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, jangan kita merasa Tuhan tinggalkan kita atau Tuhan lupa kepada kita. Tidak, Tuhan mengetahui kesulitan kita. Bersandarlah kepada Dia. Yang ketiga adalah Allah atau Tuhan mengizinkan kesulitan menimpa kita adalah untuk menguji iman kita. Supaya iman kita dilatih. Supaya iman kita menjadi murni seperti emas yang diuji oleh api menjadi emas yang murni. Yang keempat adalah pentingnya iman dalam kehidupan kita. Supaya kita bersandar kepada Tuhan. Supaya kita tidak ragu menghadapi segala persoalan. Kalau kita tidak punya iman, Yesus kita anggap seperti hantu. Dan Petrus karena tidak ada iman, dia tenggelam di laut. Tetapi apabila dia beriman, dia bisa berjalan di atas air. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, berjalan di atas kehendak Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini kami membaca dalam firman-Mu, Engkau berjalan di atas air karena Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Engkau mempedulikan kami di dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami mengalami angin sakau, kesulitan, tetapi Engkau menolong kami, memimpin kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Tolong kami selalu bersandar kepada Engkau, beriman kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain.